Katakanlah tadi kita mau sell di harga 29194. Ya, sell, kita jual di harga ini. Karena sudah harga tinggi, kita jual. Terus sampai dapat harga di ini. Harga 29, katakanlah 29050 misalnya. Ini kan ya. Berarti ini sudah ada keuntungan 144 poin. Di part 2 ini saya membawa nasabah yang dia tertarik masalah trading. Kamu tertarik masalah trading kan? Iya. Nah, udah kamu tanya-tanya sama saya, lebih saya biar tanya sendiri sama pakarnya. Langsung sama pakarnya. Sama pakarnya langsung, dengan kenalin dulu sama Pak Eko. Nah, ini Eko. Pak Eko, mohon maaf nih. Ini kan teman saya kan tanya masalah trading. Iya. Nah, kalau dijelasin kan percuma Pak, tanpa praktek. Nah, dia ini pengen mengerti masalah trading. Gimana sih? Daripada saya yang menjelaskan kan lebih pantas, lebih enak langsung ke pakarnya langsung. Iya. Silakan bisa tanya-tanya sama Pak Eko. Oke, yang mau ditanyakan gimana nih Mas Iqbal? Ya, tanyanya apa? Tanyain. Cara melakukan transaksi itu gimana? Awal mula untuk melakukan transaksi trading ya. Iya. Begini, ini ada perangkat komputer ya yang menampilkan di sini di layar ada grafik, di sini ada beberapa simbol mata uang ya. Nah, terus di sini juga ada bank, ini termasuk modal ya. Modal yang untuk melakukan transaksi di perdagangan komoditi ini. Jadi gini, saya jelaskan ya. Iya. Tadi pertanyaannya kan untuk gimana? Cara melakukan transaksi. Ya. Cara melakukan transaksi sebenarnya sederhana sekali ya. Di sini hanya ada dua pengambilan keputusan, sell dan buy. Nah, sell ini berarti kalau di bahasa Indonesia kan, berarti ini kan harga jual. Kalau buy berarti harga beli kan gitu ya. Nah, di sini sudah ada harganya. Mas ya. Harga jual ini kebetulan produk yang saya berikan contohnya ini adalah indeks saham Nikkei. Saham Nikkei. Ya, indeks saham Nikkei. Di sini ini simbolnya JPN5 ya. JPN5 berarti kan sahamnya Jepang. Saham dari negara Jepang. Nah, 5 ini adalah spread ya. Yang dimaksud spread itu selisih harga jual dan harga beli. Nah, itu ada 5 poin spreadnya. Yang saya maksud JPN5 itu berarti saham indeks Nikkei itu selisih harga jual dan beli itu ada 5 poin. Seperti itu. Nah, sekarang begini. Sebelum kita mengambil keputusan, kita mau sell atau mau buy, kita tadi harus kembali lagi kepada acuan technical dan fundamental. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa terburu-buru cepet-cepetan mengambil keputusan transaksi, kita langsung beli, kita langsung jual. Tidak seperti itu trading itu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan sell dan buy, kita harus sesuaikan dengan apa yang sudah kita analisa tadi. Nah, di dalam analisa itu ada analisa teknikal dan ada analisa fundamental. Seperti itu. Nah, karena ini nanti kalau kita bahas masalah teknikal dan fundamental terlalu panjang ya waktunya, nanti kita tidak cukup ya. Kita langsung untuk lebih detailnya nanti bisa langsung kontak
langsung ke saya. Nanti bisa kami adakan semacam training seperti itu. Oh, training. Nah, ini apa namanya? Saya berikan semacam penjelasan sederhana saja. Jadi yang saya pilih di sini tadi produknya saham Nikkei, saham Jepang ya, indeks saham Jepang. Nah, tadi 5 ini adalah spread, selisih harga jual dan selisih harga beli seperti itu. Nah, jadi sederhana aja, kita mau sell atau mau buy. Nah, kan gitu. Sebelum kita mengambil keputusan sell dan buy, kita harus mengetahui dulu analisa teknikal dan fundamental. Nah, fundamental itu tadi faktor di mana sebuah negara itu, katakanlah contoh tadi ya, misalnya di Jepang ini ada isu apa? Di Jepang ini ada isu apa yang sekarang paling signifikan? Misalnya ada berita, contoh misalnya di perusahaan Toyota ada gagal produk misalnya. Nah, ini biasanya itu harga ini akan bergejolak. Jadi bisa mempengaruhi faktor pergerakan harga ini. Seperti itu. Oh, gitu ya. Ya. Karena hari ini kebetulan tidak ada data-data fundamental yang signifikan, pergerakan harga Nikkei ini masih landai-landai saja. Artinya pergerakan ini masih sideways. Istilah bahasanya itu pergerakannya masih biasa-biasa saja. Gitu. Nah, ini sudah ada historis pergerakan harga grafik ya. Ini namanya grafik ini. Atau bahasa dalam sebuah trading itu candle. Lilin. Ya, kan modelnya kayak lilin ini kan? Iya. Nah, di sini ada warna putih dan warna hijau kosong gitu kan? Iya. Nah, kalau yang warna putih ya, yang putih ini berarti harga saham Nikkei itu mengalami penurunan. Oh, kalau yang putih Ya, seperti ini. Berarti harga Nikkei ini mengalami harga penurunan. Ya. Nah, ini turun. Kalau misalnya ada pergerakan yang ini, yang candle kosong ini, berarti harga Nikkei, harga saham Nikkei mengalami kenaikan. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya, sederhananya itu seperti itu, Mas. Oh iya. Jadi apa namanya? Cara melakukan transaksi seperti itu. Jadi ini saja. Seperti kita mau ke pasar. Kita mau ke pasar contoh ya. Kita mau belanja apa? Mau belanja bawang putih katakanlah. Ya sama aja. Harga bawang putih sekarang itu harga murah kita beli. Begitu harga tinggi kita jual lagi. Seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh katakanlah ketika tadi harga Nikkei di harga 29195 ya. Kan di sini ini harganya. Ini kan. Ini loh. Harganya di sini kan. Ya. 29195, benar kan ya? Sorry, benar. Nah. Ini nih. 29194 ya. Iya, 94. Nikkei mengalami sebuah penurunan harga sampai ke harga ini katakanlah di sini 29050. Berarti sudah ada penurunan 144 poin. Oh. 144 poin ya. Dari harga ini katakanlah tadi kita mau sell di harga 29194. Ya, sell, kita jual di harga ini. Karena sudah harga tinggi, kita jual. Terus sampai dapat harga di ini. Harga 29 katakanlah 29050 misalnya. Ini kan ya. Berarti ini sudah ada keuntungan 144 poin. Nah, itu 144 poin itu kalau dihitung keuntungannya
Ya tinggal nanti ada rumusnya. Karena pergerakan Nikkei itu per 5 poin itu hitungannya kurang lebih sekitar 250.000. 250.000. Nah, kalau 144 poin ini kalikan 50.000 berarti ya itu profitnya yang didapatkan oleh nasabah. Oh gitu. Ya. Berarti 5 poinnya itu 50. 5 poinnya itu 1 pips poin pergerakan. Ini kan kalau Nikkei kan per 5 nih, Mas. Iya. Nah, 80 ke 85 berarti kan 5 pips ya. Iya, 5 5 poin. poin. Berarti pergerakannya itu per 5 poin itu 250.000. Oh, per 5 poin 250.000. Ya, 250.000. Nah, kalau tadi keuntungannya 144 poin, berarti tinggal mengalikan 50.000. 144 kalikan 50.000. Berarti kurang lebih berapa ini? Kurang lebih kalau 144 kali 50.000 ya 7,5 juta. kurang 7 lebih juta. 7 juta. 7 juta. 7 jutaan ya. 7 juta. 200. Nah, 7.200.000 itu keuntungan yang diperoleh nasabah hanya dari pergerakan grafik candle ini 1 jam. Oh, 1 jam. 1 jam. Ini H1. H1 berarti hours 1. Berarti 1 jam. Berarti transaksi hanya 1 jam. Itu nasabah sudah mendapatkan profit 144 poin kurang lebih 7.200.000. Oke Pak Eko, saya potong dulu sebentar ya Pak Eko ya. Kan ini kan teman saya kan di grup WA-nya dia temannya kan bahas profit nih ya kan, loss nih kan, apa sih nih profit, apa sih nih loss, kok main trading yang gini. Nah kan nggak seberapa mengerti. Betul. Nah teman saya cerita ke saya, tanya ke saya juga, Iqbal, ya apa sih cara main trading? Nah saya kenalin, gini aja daripada saya yang jelasin ya kan, lebih baik ada yang lebih baik lagi untuk yang lebih detail lagi menjelaskan, yaitu Pak Eko, yaitu teman saya gitu loh. Tapi kan ini suatu keberuntungan buat kamu juga. Keberuntungan. Kenapa? Saya ngabari Pak Eko ini sangat susah karena beliau banyak sibuk. Banyak kliennya nasabahnya ya Pak gitu loh. Jadi saya berterima kasih Pak Eko mau berbagi ilmu sama teman saya ini tadi ya kan. Dari sini kan kamu udah paham. Kalau dulu paham tanya lagi, nggak apa-apa. Jangan disia-siakan gitu loh. Soalnya sangat susah ketemu sama Pak Eko itu tadi gitu loh. Gitu. Selisih antara high low itu apa? Nah, selisihnya ini coba Pak Eko, mohon maaf nih, bisa dijelaskan selisihnya high low ini apa Pak Eko? Nah, begini. Harga high low ya yang terlihat di layar monitor PC ini berarti harga tertinggi yang dialami hari ini. Berarti harga tertinggi hari ini tadi high-nya itu sempat di harga 29210. Ini harga tertinggi yang terjadi hari ini. Jadi harga Nikkei, harga saham indeks Nikkei Jepang tertinggi hari ini sampai jam sekarang ini ya, jam 4 sore ini itu di harga ini Mas, 29.210. Nah, low berarti lawannya high, berarti harga terendah yang terjadi hari ini. Nah, gitu. Jadi yang tertinggi hari ini sudah ketahuan ya. Terus yang terendah hari ini juga sudah ketahuan. Nah, tinggal begini. Antara harga high dan harga low ini sudah ada selisih berapa poin sih pergerakan? Gitu. Jadi kalau saya berikan pengertiannya, harga high ini sudah harga tertinggi yang terjadi hari ini. Harga low, harga yang terendah yang terjadi pada hari ini. Seperti itu. Nah, kalau yang bid sama as ini apa Pak? Bid sama as ini adalah harga jual dan harga beli. Sama seperti ini. Oh, gitu ya. Sama baik. Tapi apa benar Pak, ya, harga itu hitungan detik itu langsung berubah? Ya, perubahannya sih sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi ini kan kalau kita mengacu kepada harga indeks saham Nikkei, ini pergerakannya kan tidak terlalu cepat. Artinya itu yang bergerak ini kan lagi stuck kan ya, lagi stagnan kan, diam kan harganya kan ya.
Nah, kalau ini kan ini harga mata uang yang bergerak ini ya hanya pips poinnya saja, jadi bukan pergerakan yang langsung signifikan begitu, tidak seperti itu. Nah, seperti harga Nikkei contohnya ini kan, ini kan sekarang harganya lagi diam, harga stagnan, bahasanya seperti itu. Nah, Kalau Nikkei itu opennya mulai jam berapa? kalau Nikkei itu opennya mulai jam 6:30 pagi pasar Asia ya. Ya. Kan gini Mas Iqbal ya. Dalam sebuah trading ini kan dalam satu hari ini kan ada 3 session ya. Jadi ada 3 session. Jam 6:30 pagi sampai jam 1:30 siang itu dinamakan pergerakan pasar Asia. Pasar Asia. Ya. Nah, setelah jam 2 siang sampai jam 8:30 malam itu dinamakan pasar Eropa. Pasar Eropa. Ya. Nah, begitu masuk jam 21, jam 9 malam sampai closing market itu penutupan pasar, ya. Itu kira-kira jam 3:30 pagi. Itu namanya pasar Amerika. Jadi dalam satu hari itu ada 3 sesi. Sesi pertama itu pagi pasar Asia, siang itu pasar Eropa, malam sampai penutupan pasar itu namanya pasar Amerika. Nah, dalam trading itu kita tidak harus mempelototi mandengi sampai 24 jam, tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Trading yang baik itu ya, trading yang benar. Kita makanya tadi kan saya bilang, kita harus fokuskan dalam sesi saja. Katakanlah saya ada waktu cuman sore, berarti ya fokuskan di pasar Eropa. Ya, tidak harus 24 jam kita ngikuti harga seperti ini, tidak. Ya kita lelah lah, capek lah gitu. Kan kekuatan mental kita secara psikologis itu kan sebenarnya kan maksimal 4 jam sampai 5 jam. Kita fokuskan konsentrasi ya 4 jam dalam satu hari. Itu sudah cukup sebenarnya untuk trading itu. Nah, makanya tadi kan saya bilang sabar menunggu momen. Sabar menunggu momen itu kan biasanya ketika sesi-sesi market buka itu ya, itu biasanya ada momen-momen tertentu. Nah, untuk mengetahui momen itu kita harus mengacu kepada data-data fundamental. Nah, tadi itu. Nah, data fundamental bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di Forex Factory, bisa dilihat di CNBC, bisa dilihat di Bloomberg, bisa dilihat di Reuters, data-data fundamental seperti itu. Itu kayak semacam website ya, Pak? Bukan? Ya, ada websitenya itu ya. Websitenya itu. Websitenya seperti itu. Jadi kita nggak bisa tergesa-gesa mengambil keputusan beli jual, tidak seperti itu. Jadi kita memang harus mengcompare dulu dengan data-data fundamentalnya, teknikalnya, hitungannya seperti apa. Nah, itu untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa lewat kelas training yang akan kami selenggarakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Gitu. Oke, Pak Eko, berarti kan ini tadi kan udah jelas dari penjelasannya Pak Eko kan, cara melakukan transaksi udah dijelaskan sama Pak Eko, ya kan, terus masalah membaca grafik juga udah dijelaskan sama Pak Eko, ya kan. Cuma kata kalau di temenmu tadi kan ada yang merah, ada yang hijau gitu kan, Pak. Tapi kan ini tadi kan Pak Eko menggambarkan kayak candle ini, lilin tadi. Candle ini. Sama aja mungkin ya. Sama aja. Tergantung apa itu? 3 warna aja gitu. Tinggal warnanya aja ya. Warnanya. Oke. Terus cara perhitungan profit tadi udah dijelaskan sama Pak Eko juga. Ya, kurang lebih hampir sudah secara implisit sudah saya jelaskan. Jelaskan tadi kan ya, udah mengerti kan. Nah, terus ada yang tanya lagi? Kalau cara withdraw. Oh. Cara withdraw ya. Itu juga sangat mudah. Withdraw ini kan menarik keuntungan yang sudah kita dapatkan gitu kan. Nah, cara mem-withdraw itu kalau memang ada ketentuannya, itu ketika withdraw itu dilakukan di bawah jam 11 siang, maka dana akan langsung masuk ke rekening nasabah tersebut hari ini juga. Oke, Pak Eko, mohon maaf saya potong lagi. Withdraw itu apa sih Pak Eko? Withdrawal itu kan sebenarnya kan
kita mengambil narik Mengambil. dana, penarikan dana. nah, penarikan dana. Nah, kalau misalnya saya implementasikan kepada withdrawal di di trading ini, berarti kita menarik dana, menarik dana atau menarik profit yang sudah kita dapatkan. Itu di bank apa, Pak? Kalau boleh tahu di bank mana aja? Kalau di tempat kita ini kita langsung bekerja sama dengan Bank BCA. Ya? Bank BCA ya. Bank BCA. Udah dijelasin ya Pak Eko caranya, jam-jamnya untuk penarikan Jadi kalau tadi. kalau misalnya jam 12 ke atas pengajuan withdrawnya, berarti dana tersebut akan ditransfer besoknya. Oh, kalau melewati jam 12 ke atas. Iya, itu besokan harinya. Oh, besokan harinya. Besokan harinya akan masuk ke rekening nasabah. Oke. Jadi pengajuannya itu ya jam 9, jam 10 biasanya itu langsung masuk ke rekening nasabah hari itu juga. Biasanya maksimal jam 3 sore biasanya. Jam 3 sore sama dengan operasional bank tutup. Seperti itu. Semua udah dijelasin sama Pak Eko. Kamu udah mengerti ya kan? Sudah sama Eko, walaupun nggak semudah itu untuk dimengerti ya kan Pak Eko ya kan gitu. Iya. Karena apa? Kita harus melakukan prakteknya langsung. Jadi kita harus main beneran ya Pak Eko ya, Iya, jadi gini, biar Mas. mengerti gitu loh. Boleh biar saya kasih tambahan sedikit ya. Di dalam trading itu, ini kan high return, high risk. Apa itu Pak artinya? Nah, high return ini untungnya gede banget. Untungnya gede banget, tapi risikonya juga tinggi juga. Nah, untuk mengantisipasi high risk, risiko tinggi itu, kita dalam ilmu trading itu juga ada manajemennya. Oh, ada manajemen. Ada. Namanya manajemen trading itu manajemen resiko. Manajemen resiko. Bagaimana untuk mengantisipasi agar supaya kerugian tidak terlalu besar. Ini bicara masalah kerugian. Oh iya. Nah, di situ ada teknik-teknik lagi yang namanya locking, ada average. Itu kalau Ya. udah mendalam, kalau Ah, mendalam praktek itu itu nggak nanti- bisa untuk dijelasin ya, Pak ya. Itu sudah masuk season yang lebih detail lagi ke kelas training biasanya. Oh iya. Jadi ini Pak Eko cuma menjelasin ke kamu ini caranya kayak gini-gini gitu loh. Cuma Iya. kalau lebih dalamnya lagi ya kita harus praktek gitu loh. Bagi Benar. teman-teman kalau mau pengen tahu masalah trading sebenarnya ya kan, nggak susah untuk diomongin tanpa kita harus main sungguhan gitu ya Pak ya. Betul. Main realnya gitu loh. Bisa hubungi Pak Eko, kan udah ada nomor teleponnya, nanti saya juga cantumin lagi ya kan. Apa ya, orangnya loh, beliau ini sangat-sangat welcome. Ini salah satu contoh gitu loh. Ini teman saya yang nggak tahu aja bisa dijelasin sama Pak Eko enak gitu loh. Karena apa? Nggak bisa trading. Oh gampang kayak main trading ini nih, nggak bisa gitu loh. Karena apa? Kita belum mencoba realnya langsung gitu loh. Pokoknya coba lah realnya, nanti pasti diajar sama Pak Eko. Tahu caranya ini satu lot berapa lagi nih ya, itu ya Pak Eko ya. Iya, benar. Cara perhitungannya gitu loh. Cara kayak matematika, nggak bisa hanya diomongin, langsung praktek. Benar. Udah itu aja. Itu menurut saya cukup ya segitu ya Pak Eko ya. Saya kira tadi Mungkin ada penjelasan tambahan lagi? saya secara rinci itu sudah saya jelaskan, secara implisitnya ya. Karena kalau kita bicara masalah trading itu kan kalau dicetak itu bukunya sangat tebal sekali. Makanya kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui tentang trading dan manajemen risikonya dan ingin lebih detail lagi mengenai cara-cara trading mendapatkan hasil yang signifikan seperti itu ya. Iya. Kita lebih baik, lebih pas itu kita langsung ikut kelas training aja. Pas trading hasil ya. Kita mungkin nanti bisa kita agendakan untuk harinya. Tanpa biaya. Tanpa biaya, kita nggak ada biaya. Free, kita nggak ada biaya. Yang waktu itu kan kita udah menjelasin ya Pak ya, Iya. tanpa biaya sama sekali gitu loh. Ya itu pesan. Mungkin ada tambah lagi Pak Eko? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Cukup. Udah cukup ya. Oh enggak. Saya mau apa itu? Kalau masalah jadwal training itu Kalau jadwal training nanti gini, tergantung nanti ada pengajuan berapa orang. ya. Nah, nanti kita kabari untuk agenda harinya gitu kan. Biasanya
Nggak paling lama 2 jam lah. Oh, 2 jam. Paling lama 2 jam udah selesai. Nah, ya. Ada lagi tanyain. Udah. Mungkin mau masuknya berapa, minimal berapa? Tanyain. Tergantung. Kalau misalnya mau mau berdagang di bisnis perdagangan komoditi ini ya, Nah, itu sebenarnya kita tergantung kita mau masuk yang minimal, mau masuk yang middle atau masuk yang reguler, ada levelnya semua. itu kalau boleh tahu berapa itu Pak? Ya kalau misalnya kita mau belajar gini ya, Iya. untuk pemula ya, kita mungkin bisa mulai dari yang 5 juta, 5 juta ya. 10 juta itu sudah bisa. Oke. Jadi Tuh. itu apa Itu namanya? minim itu ya, Pak. 5 juta, 10 juta. Kalau bicara masalah minimal, kita langsung masuk ke. Soalnya di sini di kantor kami Top Blue ini tidak ada yang mikro ya. Oh, Jadi memang kita memulainya itu dari yang mini, yang 10 juta, 10 juta gitu. Kalau misalnya di tempat lain mungkin ada yang ukurannya sampai di mikro yang 1 jutaan, 500.000 itu sudah bisa. Kalau di tempat kami di Top Blue ini memang kita memulai di margin mini. Martin. Margin mini 5 juta sampai 10 juta dan ke atas, seperti itu. Pusing ya. Kalau bagi pemula mungkin pusing Pak ya kan. Iya. Sebenarnya ini menyenangkan ya. Iya. Kita sebagai entrepreneur, kita belajar entrepreneur aja. Ini sebenarnya gini, kalau kita trading, ibaratnya kita itu punya kantor, kita punya karyawan, nggak usah bayar karyawan, kita nggak sewa gedung, ya. Jadi kita lakukan sendiri. Kita sebagai kita sudah punya perusahaan sendiri, tapi tanpa membayar karyawan, sewa gedung. Jadi kita bisa kerjakan dari rumah, dari mana saja bisa. Kita lakukan transaksi ini dari rumah, pas lagi kita mobile, kita di mana aja bisa. Karena ini online ya. Iya. Kita seluruh dunia. Harga ini bukan harga Surabaya, bukan harga Indonesia, bukan. Jadi harga ini adalah harga global. Ini sudah harga internasional. Harga ini sudah nggak bisa dibohongi, ditambahin, dikurangin nggak bisa. Ini sudah harga global, sudah harga internasional. Jadi intinya kamu lakuin real untuk ikut invest trading ini sama teman-teman juga gitu loh. Terus bagi pemirsa ya kan, silakan lebih tanya detailnya real akunnya langsung gitu ya. Karena saya sendiri juga main trading ke Pak Eko gitu loh. Makanya saya berani ngomong apa adanya ini gitu loh. Karena saya memang belajarnya sama Pak Eko, saya tradingnya juga sama Pak Eko, dibantu sama Pak Eko. Hasilnya luar biasa. Kalau nggak percaya, datang aja ke Top Group. Mas Iqbal mau tanya. Tanya Pak. Ini Mas Iqbal sudah jadi nasabahnya Pak Eko ini sudah berapa tahun ya? Sudah 2 tahun. Terus hasilnya gimana Mas? Oh, hasilnya sangat luar biasa lah. Gitu. Kalau nggak percaya, tanya sama beliau sendiri nih. Baik, gimana Pak Eko bisa tolong dijelaskan? Ya, jadi Mas Iqbal ini jadi nasabah di tempat kami ya. Ini udah kurang lebih 2 tahun. Tapi resultnya, hasilnya itu sudah mendapatkan profit yang cukup signifikan lah. Luar biasa. Soalnya apa? Mas Iqbal ini kan etos kerjanya juga saya bilang itu konsisten ya. Jadi beliau memang betul-betul fokus di trading ini, jadi ya memang hasilnya cukup bagus juga gitu. Jadi saran saya begini, untuk rekan-rekan pemula ya yang ingin belajar trading, itu sebenarnya trading itu gampang. Trading itu menyenangkan. Sama halnya kita itu berdagang. Seperti orang-orang berdagang di pasar, sama halnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada rekan-rekan pemula yang belajar trading, nggak apa-apa, kita belajar di sini toh bisa belajar dari akun demo. Tidak harus menggunakan uang real. Kita belajar dari uang-uangan ya, uang bohongan lah istilahnya. Nah, nanti setelah kita mengetahui semuanya, mengetahui cara-caranya, mengetahui cara transaksinya, nah ini baru nanti kita mengambil keputusan untuk trading pakai uang beneran seperti itu. Jadi saran saya nggak apa-apa kita
sebagai pengetahuan kita belajar dulu aja seperti itu. Saya pikir itu aja. Ya. Berarti nggak perlu takut ya Pak ya? Nggak perlu takut. Training itu enak kok. Dagangan, bisnis. Bisnis. Itu Baca bisnis. sama Pak Eko. Iya, Nikmati hasilnya seperti saya udah nikmatin. Siap. Ya teman-teman, ke Pak Eko aja lah. Ini saya ngasih informasi yang salah. Saya pernah ngelakuin sendiri, saya udah menerima hasilnya. Serius sih, saya nggak bohong. Oke, sekian dulu ya video dari kami, ya kan. Cukup ya Pak Eko ya? Cukup. Udah jelas ya? Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Apapun hajat kalian yang baik dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.